semakin dekat dengan baginda Nabi dengan di bawah bimbingan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dengan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berada di bab tahrimir riya'i, tentang keharamannya riya. Kita sudah sampai kepada hadis berkata, ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fi darin amin, sampai kepada wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Abdullah dan ayahanda beliau Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau bercerita, annasan, ada sekelompok orang, qalu lahu, ada sekelompok orang yang berkata kepada Sayyidina Abdullah ibn Umar, inna nadkhulu ala salatinina, kami, ini adalah kisahnya sudah setelah zaman baginda Nabi, jauh setelah zaman baginda Nabi. Ada orang bercerita, inna nadkhulu ala salatinina, kami suatu ketika masuk atau berkumpul, bertemu dengan sultan kami, pemimpin-pemimpin kami. Wa naqulu lahum, kemudian kami berkata kepada mereka, bikhilafi ma natakallamu, berbeda dengan apa yang kita bincangkan, idza kharajna min indihim, di saat kami keluar dari mereka. Ini resiko kalau dekat dengan pemimpin. Jujur bisa saja hancur, kalau dia tidak jujur, hancur di akhirat. Memang serba salah. Nah, ini kisahnya. Kalau kami duduk dengan pemimpin-pemimpin kami, maksudnya dengan atasan kami, sultan-sultan kami itu berbicara dengan sesuatu yang berbeda dengan yang kami bicarakan di luar. Misalnya menyanjung saja, tidak pernah menyebut ada kekurangan, sehingga gara-gara omongan orang ini, pihak sultan sendiri tidak pernah berusaha untuk membuat perubahan, karena sudah diceritakan kalau sudah baik. Cerita kepada sultan bahasanya, alhamdulillah rakyat baik-baik, semuanya makmur, sejahtera, begini, begini, begini. Akhirnya sang sultan sendiri atau raja atau presiden itu karena mendengar laporan baik-baik, ya kalau sudah baik kenapa? Ya nggak perlu lagi kita membuat satu perubahan karena sudah baik. Maka dengan laporan-laporan semacam ini menjadi sang sultan itu tidak membuat perubahan. Sementara yang terjadi di kenyataannya adalah mungkin banyak kekurangan. Artinya ini ada cerita orang kepada Sayyidina Abdullah bin Umar, dia itu kalau sudah ketemu sultan itu pasti beda ngomongnya. Ya bisa saja maknanya menjilat, menutup-nutupi, atau cari selamat, macam-macam. Qala Ibnu Umar, kemudian Sayyidina Abdullah Umar berkata, radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau dan ayahandanya. Kunna na'uddu hadza nifaqan ala ahdi Rasulillah. Ini semua adalah kemunafikan. Kalau berani duduk, harus berani ngomong yang benar. Manis pahit sampaikan. Karena sultan itu punya kekuasaan. Dia bisa membuat perubahan. Kalau kita duduk dengan sultan, duduk dengan raja, duduk dengan presiden, duduk dengan, ternyata tidak menyampaikan kebenaran. Duduk di sini bukan harus duduk. Artinya kalau dia punya suara yang bisa didengar, itu jangan sampai suara kita tuh menjadikan seorang sultan itu terlena sehingga tidak membuat perubahan. Karena mendapat laporan kalau sudah baik-baik. Apalagi menjilat, na'udzubillah, dusta, munafik. Ini resikonya. Duduk dengan pemimpin itu begini ini. Kalau tidak jujur, maka dia disebut sebagai seorang munafik. Kalau jujur, bisa saja bermasalah, hancur baginya. Biarpun tujuannya baik, karena tidak semuanya bisa menerima yang demikian ini. Rahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, maka ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab riya.
ditinjau dari sisi bahwasanya hendaknya kita itu di dalam berbuat, bertutur kata itu hendaknya yang kita rindu adalah keridhaan Allah. Karena Allah, bukan karena orang yang kita lihat. Dikasih contoh di sini adalah orang yang paling tinggi posisinya di dunia di tempat tersebut, yaitu seorang raja. Jangan sampai omongan kita itu hanya pengen didengar oleh seorang raja, bukan karena Allah. Nah, ini bentuk riak besar. Apalagi kalau ditambahi dibarengi dengan dusta, menjerumuskan sang raja, menjerumuskan sultan, karena dia berbohong. Di dalamnya ada riak. Apa artinya riak di sini? Karena dia lebih memandang manusia daripada Allah, sehingga dia seolah-olah tidak pernah merasa dilihat oleh Allah, sehingga omongannya pun lihat menjerumuskan. Sehingga oleh Imam Nawawi dimasukkan di bab ini, dan ini yang terjadi banyak. Sehingga dalam riwayat lain baginda Nabi menyebutkan bahwasanya para ulama-ulama salaf itu mengatakan bahwasanya hati-hati kalau sudah duduk, biarpun raja itu, sultan itu yang baik, sultan soleh, maka tidak pantas seorang ulama banyak duduk-duduk dengan mereka, kecuali hajat mendesak, urusan hukum dan sebagainya. Apalagi sampai berbohong, menjual hukum, naudzubillah. Bahkan disebutkan juga yang menghancurkan sultan dan raja itu kebanyakan justru dari ulama su' tadi itu. Jadi ulama-ulama yang hanya mencari kepentingan dunia, ulama su', bukan ulama yang sesungguhnya. Ulama punya kepentingan, naudzubillah. Ini ilmu untuk kita, bukan untuk menilai orang lain. Yang penting Anda jangan menjadi ulama semacam itu, selesai. Tidak usah kita tunjuk ulama ini, ulama itu, tidak perlu kita. Hanya yang jelas, lihat. Kalau seorang alim banyak duduk dengan sultan, dengan raja, dengan presiden, kalau dia tidak berani untuk menampakkan kebenaran, maka dia akan berbohong. Maka masuk wilayah munafik. Dan amalnya bukan karena Allah, riya ada, kemunafikan ada, lengkap. Sehingga Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di zaman itu, bagaimana Imam Ghazali di zaman itu berpesan, kalau engkau melihat seorang alim keluar masuk pintunya sultan, maka dia adalah lis, dianggap sebagai pencuri. Kenapa? Sudah tidak bisa dipercaya lagi. Oh, berat banget. Imam Ghazali, bukan saya. Ingat, bukan untuk menilai ulama yang keluar masuk di kerajaan, ya. Ini hanya wanti-wanti dari Imam Ghazali untuk kita. Jangan sampai kita semacam itu, terbeli nanti. Apalagi jika perpolitikan yang terjadi adalah bukan politik yang bersadarkan dengan syariat, banyak ditumbangi oleh kepentingan-kepentingan yang tidak ada hubungannya dengan syariat misalnya. Wah, bahaya lagi di situ, naudzubillah. Kita bersekongkol dengan kebatilan, naudzubillah. Maka ulama akhirat inilah yang dibutuhkan. Yang mereka rindukan hanya Allah. Kalau bisa duduk dengan raja, dengan sultan, dengan presiden, ini kesempatan untuk membuat perubahan. Bukan mencari keenaan di balik kedekatannya, enggak. Enggak bisa dibeli. Ulama akhirat enggak bisa. Enggak bisa menerima apapun kecuali sesuatu yang halal dan berguna. Ini. Maka di sini disebutkan oleh Imam An-Nawawi hadis ini seolah-olah enggak ada hubungannya, akan tapi justru ini riak tingkat tinggi. Kenapa? Kalau orang riak itu biasanya kita menganggap orang yang kita riai itu memang ada nilainya. Kita perlu penghargaan dari kawannya, karena menganggap kawannya ini adalah, kalau orang biasa-biasa saja, hampir saja kita tidak riak. Apalagi sangat rendah orang tersebut, ngapain aku pamer amal dengan dia? Maka pamer amal biasanya kepada orang yang punya martabat. Maka yang paling tinggi martabatnya di kelas dunia adalah ya raja, sultan. Sehingga orang tidak bisa jujur, tidak bisa ngomong benar, seorang alim sekalipun di hadapan mereka, maka masuk wilayah riya. Di samping itu ada dusta, ada kemunafikan. Allah. Nah, ini ilmu untuk kita, ilmu untuk diri kita sendiri. Maka jangan sampai kita ini menjadi orang yang takut menyampaikan kebenaran di saat kita punya kesempatan menyampaikan kebenaran. Dan jangan menjilat, naudzubillah. Menjilat.
Menjilat itu adalah membicarakan sesuatu hanya pengen mendapatkan sesuatu kebaikan daripada sang raja. Na'udzubillah. Rendah banget ini. Ulama su yang lebih ditakuti oleh Nabi melebihi daripada Dajjal. Munafik. Ingat, ini bukan untuk menilai siapapun. Cukup kita tidak diajar untuk menilai seseorang. Akan tapi ini semua kan calon ulama. Calon ulama Rasulullah SAW. Maka jangan mau dibeli. Apakah itu kelas atasanmu, kelas kuwu, kelas bupati, kelas nggak bisa dibeli. Kalau ngomong yang tegas benar kepada mereka, tentunya semuanya dengan aturan dong. Akhlak juga diajarkan oleh baginda Nabi. Kalau kita harus mengkritisi, ya kritisi. Tanpa harus barengi dengan sesuatu yang menyakitkan mereka. Caci, olok, tidak. Akan tapi harus berani. Paling tidak jangan berbohong. Kalau hitam katakan hitam. Putih katakan putih. Jangan hitam kita katakan putih, maka raja tertipu nanti. Yang nipu kita, ulama menipu. Dan kebanyakan daripada sultan dan raja, mereka bukanlah orang alim. Orang kaya itu banyak juga bukan orang alim. Artinya tidak ada orang kaya yang berani kepada syariat. Tidak ada, ingat nih, dengar ini. Tidak ada orang kaya yang berani dengan syariat. Dan tidak ada sultan atau pejabat atau raja berani kepada syariat kecuali diajari oleh orang alim su' tadi, ulama su' tadi. Lihat. Tidak ada raja yang berani kepada syariat. Tidak ada pejabat yang berani kepada syariat. Dan tidak ada orang kaya berani kepada syariat kecuali telah diajari oleh ulama su' tadi. Ini yang mengajari ulama su'. Ulama yang tidak benar, na'udzubillah. Ulama yang bisa dibeli. Ulama yang ada harganya. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari hal-hal yang semacam itu. Baik ini. Dan dikatakan munafik bukan saja ria. Dia berbuat bukan karena Allah. Dia berbuat hanya karena raja. Karena kalau raja imbalannya besar. Kalau manusia biasa ya paling nyanjung saja. Kalau raja di samping sanjung mungkin saya dapat jabatan. Kemudian na'udzubillah. Maka kalau jadi ulama, jadilah ulama Allah yang sesungguhnya. Tidak bisa dibeli oleh siapapun. Lesannya lesan yang lurus. Berani mengucapkan kebenaran. Bahkan termasuk jihad yang paling besar adalah kalimatu haqqin inda imamin fajir. Berani mengucapkan kebenaran di hadapan seorang imam yang tidak baik. Berani mengucapkan kebenaran. Baik. Ini hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya adalah Wan Jundub Ibn Abdullah bin Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi, beliau Sayyidina Jundub dari Sayyidina Abdullah bin Sufyan anhu radhiyallahu anhu qala, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'illahu bihi muttafaqun alaihi. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Wa rawahu Muslim aidan min riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sam'a bi tasydidil mimi. Sam'a bi tasydidil mimi wa ma'nahu adhhara 'amalahu lin-nasi riya'an. Orang yang menampakkan amalnya di depan manusia karena riya, pengen dilihat oleh orang. Sama Allahu bihi ay fadhahahu yaumal qiyamati, maka Allah akan permalukan nanti. Bagaimana man ra'a, arti man ra'a man adhara linnasi, barang siapa yang menampakkan kepada manusia al-amal as-salihah, amal solehnya liya'duma indahum, biar dianggap gede oleh orang-orang tersebut, ra'allahu bihi, maka adharallahu ra'ahu, maka Allah akan nampakkan ra'allahu bihi, Allah akan tampakkan sariratahu, batinnya, ala ru'usil khalaiki, di depan makhluk Allah semuanya nanti. Ini sama di dunia. Barang siapa yang berbuat baik di dunia hanya pengen didengar oleh orang tentang kebaikannya, maksudnya riya tadi, sum'ah. Sum'ah itu adalah berbuat baik hanya ingin didengar oleh seseorang. Sama riya itu adalah pakai kata ro'a, pengen dilihat.
Sebenarnya maknanya sama. Berbuat baik bukan karena Allah. Maka Allahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu bihi, maka Allah akan perdengarkan kebusukan hatinya nanti di depan semua makhluknya. Allah katakan, ini loh si pendusta, dia berbuat baik seolah-olah karena aku, tapi sesungguhnya karena manusia. Ini loh manusia, berjubah manusianya, pakai imamah, bajunya baju ulama, tapi ternyata ini adalah tukang sum'ah, tukang riya, berbuat bukan karena Allah, dipermalukan. Bayangkan, dipermalukan. Yang terkaget bukan saja dia, pengikutnya yang dulu mengaguminya kaget, wah ternyata guruku begitu. Maka hubungannya dengan sebelumnya, kalau duduk sama pejabat juga merendah dia, dengan ulama tawadhu, dengan orang kaya sudah kayak terbeli. Nah, ini model-model seperti itu. Nah ini biasanya sama. Dia kalau berbuat baik harus diketahui oleh manusia. Karena apa? Di balik itu adalah sanjungan. Untuk mengangkat namanya juga nanti. Kalau sudah namanya terangkat, ya, mendapatkan kemasyhuran dengan label kebaikannya, disebut wali, sudah. Wah, kalau semakin disebut wali semakin gampang cari duit. Wali palsu. Nih. Sama. Bahkan nyeting juga disetting, nyebar kebaikan melalui tim-timnya, tim suksesnya untuk mengangkat dia jadi wali. Dia punya tim sukses agar diwali-walikan oleh pengikutnya. Waduh, keramat-keramat palsu dan segala macam. Wah, tambahan mimpi Nabi. Wah, wah, kedatangan pejabat, maksudnya yang lain sedih, dia mah bangganya luar biasa. Nah ini ulama-ulama semacam ini, sama, berbuat baik hanya ingin diperdengarkan atau didengar kebaikannya oleh orang lain, oleh manusia. Allahu bihi, maka Allah akan perdengarkan kebusukan hatinya, kejelekannya akan diperdengarkan. Jadi nanti sebelum dihukum di neraka itu ada dipermalukan, di mahsyar nanti dipermalukan. Bayangkan dipermalukan. Ini dulu orang yang punya amal baik, katanya ustadz, tapi ustadz begini. Ya Allah, semuanya merasa sedih, merasa kaget dan malu sekali saat itu. Menra'a wa man yura'i yura'illahu bihi, yang menampakkan amalnya ingin dilihat oleh manusia, maka nanti akan diperlihatkan oleh Allah di depan makhluk Allah, nanti dipermalukan. Perbandingannya adalah mereka orang-orang ikhlas, orang tulus berbuat baik di bawah payung Allah yang tidak ada lagi payung selain payung Allah, bersama rombongan baginda Nabi, dengan keteduhan di dalam perjalanannya menuju telaga yang sejuk, lalu minum dari air telaga tersebut, lalu tidak akan haus selama-lamanya. Ini perbandingannya, dan ini kelompok ini terlihat oleh yang lainnya. Sementara ini manusia-manusia tertinggal, ulama-ulama lagi, ustadz-ustadz ini. Tadi dari kita hubungan dengan hadis sebelumnya, yang suka sama, berbuat baik hanya pengen didengar oleh orang, sudah dapat pahala, sudah dapat sanjungan di dunia, nggak dapat pahala, sudah selesai. Seperti hadis pertama dalam bab riya ini, bagaimana? Pertama kali neraka dinyalakan oleh Allah untuk ini ustadz yang mendapatkan ilmu, akan tapi ilmunya bukan untuk Allah, hanya pengen disebut sebagai seorang alim hebat, berpengaruh, ulama karismatik, ulama macam-macam. Wah, gelarnya itu senang banget, ulama nasional, terus personal internasional, ulama multi apa, talenta, multi segala bisa, ulama serba bisa, ulama, wah, kebanggaannya sudah. Sama'allahu bihi yaumal qiyamati, maka Allah akan perdengarkan nanti di hari kiamat tentang kebusukan niatnya. Yuk kita tata hati kita. Ingat, ilmu ini bukan untuk menilai siapapun, akan tapi untuk kita. Jadi kalau kita menyontohkan tadi tentang pejabat, tentang sultan, ini nggak perlu kita melihat siapapun yang sekarang lagi duduk dengan pejabat. Kita tidak tahu niatnya masing-masing. Urusan kita dengan Allah.
Urusan kita dengan Allah masing-masing, kita ini kita punya tanggung jawab. Jangan sampai kita dipermalukan nanti di padang mahsyar. Di dunia seolah-olah menjadi seorang alim yang sangat disegani, pengikutnya banyak, orang menduga ahli surga, ternyata dipermalukan saat itu karena semua kebaikan yang dilakukan bukan karena Allah. Hanya pengen dipandang manusia kalau dia lebih baik dari yang lainnya. Hanya pengen dilihat oleh seseorang kalau dia memang orang istimewa. Allah. Sum'ah. Subhanallah. Dan memang kita harus mengerti cara belajar. Belajar bukan untuk menilai orang. Ini untuk kita semuanya. Ini kan calon ulama semuanya ini. Para santri ini khususnya. Dan kita semua setiap hari punya amal. Kita punya amal bukan yang disanjung oleh istri. Bukan disanjung oleh suami. Ada para kekasih Allah itu menangis di bantalnya 40 tahun tidak ada yang tahu. Istrinya pun tidak tahu. Dia berbuat baik hanya karena Allah. Sedekah, kiri kanannya mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rizkinya, tidak ada yang tahu, kecuali setelah meninggal baru ketahuan. Karena tiba-tiba berhenti rizkinya para tetangga. Orang berlomba-lomba untuk berbuat baik seperti itu. Hadis selanjutnya. Hadis terakhir di dalam bab riya ini nanti ada tambahannya bab mayutahu wa anuriya sekarang. Hadis terakhir an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamahu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamati. Man ta'allama ilman, barang siapa yang mencari ilmu mimma yubtagha bihi wajhullahi, yang seharusnya ilmu hanya untuk Allah. Lah ini ilmu agama, bukan ilmu dunia. Cari ilmu dunia mah suka-suka, orang mencari belajar ilmu ekonomi untuk kerja, oke. Belajar keahlian untuk bekerja, inilah ilmu dunia. Ini ilmu akhirat ini. Ini hadis spesial untuk para ustadz ini. Para ulama ini. Mimma yubtagha bihi wajhullah. Ilmu yang seharusnya hanya karena Allah, ilmu akhirat, ilmu agama. Akan tapi la yata'allamuhu, ternyata orang ini tidak mempelajari ilmu tersebut illa liyusiba bihi, kecuali untuk mendapatkan dengan ilmu tersebut aradon, sesuatu minat dunia, dari dunia. Niatnya salah. Lam yajid arfal jannati, tidak akan menemukan harumnya bau surga yaumal qiyamati, di hari kiamat. Allah, bau surga akan tercium ratusan tahun. Kalau sudah nggak nyium baunya itu nggak akan masuk surga. Menuntut ilmu bukan karena Allah. Innalillah. Ilmu mahal. Ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab riya ini apa? Paling beratnya tingkat riya adalah kelas ulama. Kalau tadi paling gampangnya orang riya di hadapan sultan, orang ahli dunia. Paling beratnya tingkat riya terjadi pada ulama. Yang Nabi sangat takut dengan ulama semacam ini. Lebih takut daripada Dajjal. Nabi cerita tentang Dajjal. Dajjal menyeramkan, mengerikan, tapi ada yang lebih ditakuti Nabi melebihi daripada Dajjal, yaitu ulama su. Ulama ilmunya adalah bukan untuk Allah, tapi ilmunya untuk mencari dunia. Na'udzubillah. Waspada. Kalau cari dunia, dagang di pasar sana, jangan jual agama. Jangan ditukar dengan amplop. Jangan ditukar dengan pemberian manusia. Hati-hati. Para penuntut ilmu, bersiap-siaplah untuk menjadi ulama akhirat. Tata hatimu. Kalau sudah terjual, kalau sudah biasa menjual agamanya ini, menjadi ulama yang tidak punya karakter.
Makanya ulama maslahah pribadi. Selagi menguntungkan untuk dirinya. Diri itu termasuk pondok. Jadi nggak peduli, kadang-kadang harus menjual agamanya hanya untuk kepentingan pondoknya. Seolah-olah tuh bangun pondok ini lillahi ta'ala karena Allah. Bukan. Karena pondok semakin gede pangkatnya naik juga nanti dia. Cari duit bukan gampang lagi untuk meres orang. Karena pondoknya pondok besar, dia berpengaruh. Hati-hati. Imam Nawawi masukkan hadis ini ke sini agar para penuntut ilmu itu benar niatnya. Ilmu agamamu untuk Allah, jangan dijual. Sebab kalau sudah ulama berani menjual agama itu mudah dibeli, lihat. Nggak ada nilainya nanti. Dengan pejabat sudah dibeli saja, suruh tutup mulutnya dengan duit, berhenti, ketawa, ditertawa, dipermainkan. Tidak. Ulama yang sungguhnya tidak akan mau seperti itu, tidak akan bisa dibeli. Ilmunya hanya untuk Allah, bima yubtagha bihi wajhullah, ya untuk Allah. Selagi ilmu yang untuk Allah nih. Hati-hati, terbeli. Nah, diiming-imingi oleh bangunan pondok pesantren saja sudah bubar dia. Tidak. Biarpun untuk bangun pondok pesantren kalau bukan dari harta yang benar dengan cara yang benar, tidak, saya tidak akan terima. Itu ulama kuat. Jangan sampai ulama terbeli ini. Menuntut ilmu itu niat yang benar. Makanya niat mempertahankan pangkat bapaknya juga niat yang salah itu. Sepertinya seorang santri, dia anaknya kiai yang rajin belajar, bisa menghafal Al-Quran. Belajar fikih, tafsir, segala macam dipelajari, menguasai segala ilmu. Ternyata terlintas di hatinya adalah pesan bapaknya, nak, siapa lagi penerus abah kalau bukan kamu, nak. Seolah-olah abahnya nggak punya murid lagi nih. Abahnya juga salah nasihati anaknya. Siapa lagi penerus abah kalau bukan kamu, nak. Kamu harus belajar yang benar, nak. Biar mimbar abah nanti kamu yang pegang. Diajari untuk megangi mimbarnya, karena mimbarnya itu sudah terhormat, terkenal di mana-mana. Rupanya anaknya hanya untuk melanjutkan mimbar bapaknya, bukan untuk melanjutkan dakwahnya. Hati-hati, seorang bapak bisa berpesan kepada anaknya salah. Anaknya pun ternyata impiannya adalah nanti menggantikan abah, makom bapakku. Disanjung-sanjung oleh orang. Kewaliannya turun ke saya. Wali gombal namanya. Hati-hati. Ini sengaja nasihat untuk kamu, baik para santri. Nasihat untuk kalian para santri, hati-hati. Nuntut agama karena Allah, ilmu agama. Sebab kalau tidak ditegasi seperti ini, banyak ustadz-ustadz yang terjual, terbeli. Ustadz-ustadz yang terbeli. Di saat urusan politik, lihat politiknya politik menguntungkan rubro sana, masya Allah. Dengan orang kaya pun tawaduk, yang nggak semestinya. Kalau kita tawaduk dengan orang kaya karena kesolehannya, terhormat kita. Ada orang kaya soleh kita cium tangannya, tapi bukan karena hartanya. Tapi tawaduk kepada orang kaya ini ulama. Man tawadhu'a li ghaniyyin li ghinahu dhahaba anhu thulutsa dinihi. Orang alim tawaduk kepada orang kaya karena kekayaannya, 2/3 imannya hilang. Remeh sekali itu. Hormat kepada orang kaya karena kekayaannya rendah. Tapi hormat kepada orang kaya karena kesolehannya wajib. Hormat dengan pejabat karena jabatannya, presiden kakak presidennya, ya rendah. Tapi kalau kesolehannya, iya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz datang ke sini, cium tangannya. Kita hormati. Seperti itu. Kepada orang kaya pun juga. Kalau orang kaya orang yang soleh, ahli ibadah, maka kita harus menghormati karena kesolehannya, tapi bukan karena dunianya. Nah, ini kuncinya apa? Fahami hadis ini. Kalau sudah kita benar memahami hadis ini, mencari ilmu bukan karena dunia, bukan aradun minad dunia tadi, bukan karena mencari dunia, aman kita. Kita cari ilmu karena ingin Allah, mendapatkan ridha Allah. Maka di saat kita menyampaikan ilmu juga karena Allah. Bukan mikir lagi, berceramah mikir makan apa di sana, amplopnya berapa, timbang-timbang nih orang kaya ngundang saya mungkin rendah sekali nih Ustadz. Tidak usah jadi Ustadz, jualan di pasar, jualan sayur sana. Kalau jadi Ustadz masih mikir amplop berapa yang dikasih, Masya Allah. Berarti dia telah menjual agamanya. Kalau orang memberi nggak ada masalah, kita bukan dilarang menerimanya. Tapi yang menjadi masalah kalau kita selalu mengharap-harap. Sehingga sudah dihitung nanti kalau ceramah saya sebulan itu adalah 60 kali berapa juta ini. Na'udzubillah.
Ingat, mimma yubtagha bihi wajhullahi. Ilmu agama seharusnya hanya untuk Allah, karena Allah. Tapi kalau niatnya salah untuk dunia, maka lam yajid arfal jannati, tidak akan mencium bau surga. Gelarnya ulama, menjadi alim bener, ulama. Sampai gelarnya ulama karismatik, ulama besar, ulama-ulama, tapi terbeli dia, rendah dia, nggak ada nilainya. Lam yajid arfal jannati, tidak akan mencium bau surga. Na'udzubillah. Maka hati-hati semuanya. Ayo, para penuntut ilmu, waspada dengan ilmumu. Niatmu yang benar. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dalam muqaddimah kitab Hidayatul Hidayahnya mengingatkan bahwasanya ada 3 kelompok manusia di dalam menuntut ilmu. 1 yang selamat, 1 dalam kewaspadaan, 1 dalam bahaya, yang 1 hancur. Mencari ilmu, yang hancur mencari ilmu bukan karena Allah, hanya pengen disebut sebagai orang alim. Istimalati wujuhin nasi, hanya untuk punya daya tarik, biar dia gumi kalau dia paling alim. Na'udzubillah, subhanallah. Kalau memang begitu, jualan saja di pasar cari duit. Itu orang was di pasar itu banyak kekasih Allah dia. Jual sayur tapi jujur. Sebelum berangkat jualan sayur sudah tahajjudan. Sambil duduk jualan sayur berzikir, lebih bagus daripada ulama murah tadi itu. Maka bahaya para santri, waspada. Niatmu yang benar. Khususnya yang orang tuanya punya mimbar besar, yang orang tuanya punya majelis besar. Ini kadang-kadang godaannya itu, lihat. Kalau sudah orang tuanya salah menanamkan niat, itu nanti rebutan antara anak-anaknya sang kiai tadi. Rebutan makom bapaknya, rebutan santri nanti, rebutan kos-kosan, rebutan kantin, lihat. Berantem kakak adik, pengen masuk neraka semuanya. Makanya waspada ini. Lam yajid arfal jannati, ya betul, nggak akan mencium bau surga. Di dunia saja nggak tampak kalau di ahli surga kok. Kakak adik nggak tegur siapa ini gara-gara dunia itu. Ulama-ulama dunia kakak adik nggak tegur siapa, rebutan pondok, rebutan kantin, rebutan kos-kosan. Rawahu Abu Dawud bi isnadin shahihin wal ahadits fil babi katsiratun masyhur. Adapun hadis yang ada hubungannya dengan bab ini tentang penuntut ilmu ini banyak sekali. Baik, kemudian ini terakhir hadis yang ada hubungannya dengan riya tapi sudah keluar babnya. Babu ma yutawahhamu annahu riya'un wa laysa biriya'in. Bab tentang sesuatu yang diduga itu riya, ternyata dia bukan riya. An Abi Dzarrin, dari Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kila, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malul 'amala minal khairi? Ya Rasulullah, apa yang kau katakan tentang seorang laki-laki ya'malul 'amala, melakukan satu amal, minal khairi, kebaikan, wa yahmaduhun nasu alaihi, kemudian orang setelah mengetahui orang itu berbuat baik pada menyanjungnya. Ya Rasulullah, bagaimana tentang seseorang yang berbuat baik kemudian setelah itu orang melihatnya lalu menyanjungnya? Apakah ini termasuk riya? Kemudian yang disanjung senang. Apa ini termasuk riya? Qala, Nabi menjawab, tilka ajilu busyral mu'mini, maka ketahuilah itu adalah kebahagiaan, kegembiraan yang Allah kirim di dunia sebelum di akhirat. Cuman ini tipis sekali antara yang riya dan yang bukan riya. Jadi seseorang berbuat baik, bisa bersedekah, bisa istiqomah qiyamul lail, istiqomah puasa, banyak program-program kebaikan yang dilakukan. Niatnya sudah karena Allah dia lain. Dari sini yang penting tuh, niatnya karena Allah. Bangun masjid karena Allah, bangun pondok karena Allah. Benar-benar karena Allah. Tiba-tiba berita kebaikannya nyampe ke telinga hamba-hamba Allah. Orang terkagum. Dengan kekaguman mereka keluar sanjungan.
Sanjungan nyampe ke telinga orang yang berbuat baik. Gimana ya Rasulullah kalau aku mendengar sanjungan dan aku senang? Dijawab oleh Rasulullah, itu adalah ajilu busyral mu'min. Itu dianggap sebagai kabar gembira yang Allah dahulukan di dunia sebelum di akhirat. Bentuk kebahagiaan. Cuman catatannya, senangnya dulu dilihat. Di saat dia mendengar berita tersebut, langsung dia menjadi sebab dia menjadi meremehkan yang lainnya. Atau justru di saat dia ingat kebaikan yang disebut-sebut oleh orang, lalu dia disanjung atasnya, atas kebaikan tersebut, apakah justru menjadikan dia semakin dekat kepada Allah? Ya Allah, Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu. Aku bisa berbuat baik itu karena Engkau ya Allah. Senang. Karena sudah dipilih oleh Allah. Nah, kalau begini bentuknya, maka itu adalah orang yang senang selamat. Tapi yang senangnya tidak selamat, iya dulu siapa dulu? Nggak ada orang kaya kayak saya ini. Nah, ini berubah. Makanya perlu dilihat di dalam hati masing-masing. Seseorang lebih tahu tentang dirinya sendiri. Kegembiraanmu itu bentuknya kayak apa sih? Kalau kegembiraanmu dalam rangka syukur, engkau nisbatkan semuanya kepada Allah karena dipilih oleh Allah, dan sungguh tidak ada satu orang pun yang bisa mendermakan ₹1 kecuali Allah pilih, tidak ada seseorang bisa sujud 1 kali kecuali Allah pilih, tidak akan bisa berpuasa kecuali Allah pilih. Kalau sudah dia sadar dengan itu semuanya, selamat dia, senang, bahkan didengar orang menyanjungnya dan dia senang. Senangnya adalah Alhamdulillah, seperti sedihnya di saat dia melakukan kejahatan. Kegembiraannya adalah kabar gembira dari Allah ini. Maka ini bukan termasuk riya. Jadi siapapun yang sudah berbuat baik kemudian kebaikannya dilihat oleh seseorang, kemudian kok tiba-tiba hati kita senang, maka itu adalah bukan sebuah cela. Asalkan betul waktu kita berbuat baik niatnya memang betul karena Allah. Kemudian di saat disanjung, langsung yang terlintas di hati kita adalah keagungan Allah, karunia Allah. Bukan masuk wilayah ujub, keagungan Allah, Allah yang Maha Kuasa. Puji syukur, bahkan mungkin kebaikannya ditambah dengan kebaikan. Orang dulu itu kalau berbuat baik itu di saat mensyukuri kebaikan dengan kebaikan. Malam harinya bisa bangun malam, lalu nikmat sekali bangun malam. Pagi harinya sedekah kok. Sedekah. Jadi setelah berbuat baik itu berbuat baik lagi. Jadi mensyukuri, ya Allah, semalam telah Engkau bangunkan aku ya Allah. Terima kasih ya Allah. Maka ya Allah, dengan kemudahan kami bangun malam itu, maka kami syukuri ini Allah, aku berderma, sedekah. Jadi kebaikannya itu disyukuri dengan kebaikan lagi. Makanya kebaikannya nggak berakhir. Di malam harinya ingat tadi siang aku telah bersedekah. Memperbanyak sholat ya Allah. Puji syukur kepadamu ya Allah, tadi siang hartaku telah aku gunakan untuk kebaikan ya Allah. Maka jangan, ya Allah, terima kasih ya Allah, dinikmati. Jadi kebaikan akan membawa kebaikan, kebaikan akan membawa kebaikan, terus begitu. Ini orang ikhlas. Tapi kebaikannya orang tidak ikhlas berakhir dengan sanjungan dari manusia. Kalau disanjung orang, dia dilihat orang, dia berlanjut. Kalau tidak, berhenti. Kenapa? Berhenti kebaikannya, nggak akan berlanjut. Tapi kalau kebaikan karena Allah, lihat, kebaikan sholat malam dilakukan di tengah malam disyukuri dengan berderma, berdermanya disyukuri dengan puasa, puasanya disyukuri dengan terus, kebaikannya tidak akan berakhir. Itu orang ikhlas. Jadi artinya kalau ada orang tiba-tiba berbuat baik kemudian disanjung oleh seseorang, maka itu bukan menjadi sebab amalnya itu hilang. Tentunya dengan catatan bahwa kesadarannya yang ada di dalam dirinya bahwa kebaikan yang mereka lakukan itu semuanya adalah karena Allah, bukan karena dirinya sendiri. Artinya tidak menjadikan sebab dia sombong, tidak menjadikan dia ujub, bangga dengan dirinya sendiri, akan tapi langsung menisbatkan semua kebaikan itu kepada Allah, maka ini orang selamat. Kita syukuri, Alhamdulillah ya Allah, puji syukur kepadamu ya Allah, aku bisa berbuat begini ya Allah, tidak kau jadikan kami orang pelit, orang kikir ya Allah. Oh terus, dan orang telah mendengar kebaikan ini ya Allah, jaga hatiku ya Allah, dan jadikan orang-orang yang melihat kebaikan itu bisa meniru ya Allah. Nambah niatnya baik lagi ya Allah. Tapi kalau orang ujub, orang sombong, paling dia hanya bisa seneng tok, nggak bisa niru saya dia. Jika ada orang berbuat lebih tinggi dari dia, dia gelisah dia. Kok bisa dia sedekahnya lebih banyak dari saya? Memangnya duitnya berapa sih dia? Karena memang hatinya nggak benar.
Tapi kalau orang hatinya benar, hatinya baik, lihat, sangat bergembira, sangat senang jika ada hamba Allah menirunya. Ini hubungannya dengan ketulusan tadi, keikhlasan. Kemudian ada tip dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, yang namanya manusia, bisa jadi di saat mendengar sanjungan dari seseorang, bisa saja dia selamat, menisbatkan semua kebaikan yang dilakukan langsung kepada Allah. Cuma ada saat dia kepleset, dia menikmati itu semuanya. Nah, menikmati. Lalu masuk wilayah ujub. Siapa dulu? Saya kok. Rusak hatinya. Riya juga. Bagaimana dengan yang demikian itu? Imam Ghazali mengajarkan bahwa riya yang sudah terlanjur bisa diobati. Yaitu dengan cara melakukan pekerjaan yang serupa. Akan tapi kita sembunyikan. Makanya ini adalah satu hikmah. Nabi pernah menyebutkan tentang orang tulus, orang ikhlas itu kalau bersedekah itu tangan kanannya bersedekah seolah-olah tangan kirinya tidak pernah melihatnya. Namanya sedekah sirri. Sedekah sembunyi. Ini harus kita bahas ini di bungkasan ini karena apa? Nanti bahaya sekali di saat orang pada takut riya lalu malah tidak berbuat baik. Riya kan dosa gede, ancamannya berat. Wah, daripada saya riya, mending saya nggak sedekah. Kacau nanti, jadi pelit semuanya. Maka ada hadis sedekah sirri, hadis tentang sedekah sembunyi. Ini kalau memaparkan, menjabarkan, atau menghadirkannya salah, ini jadi senjata bagi orang pelit. Orang pelit paling senang dengan hadis sedekah sembunyi. Coba saja, kalau dia diajak sedekah, ya akhi, sedekah, bismillah. Sedekah aja kok pamer-pamer. Bukankah Nabi ngajarkan kalau sedekah sembunyi-sembunyi? Memang dia pelit ya. Bukan sedekah juga, dia sembunyi juga enggak, hati-hati. Maka hadis sedekah sirri, makanya kalau ada orang dikit-dikit menyebarkan sedekah sirri itu biasanya orang pelit. Wong yang lain bersemangat mengajak sedekah, ayo sedekah, sedekah, sedekah. Tak-taunya ada nyumbang, alhamdulillah saya bisa memberikan bantuan ini. Dianya langsung ngomong, sedekah aja kok pamer-pamer, bukankah Nabi mengajarkan sedekah sirri? Lah ini memang dia orang pelit ya. Percaya dia, pelit ya. Orang ikhlas tidak perlu seperti itu. Nah, sedekah sirri itu adalah untuk menawar riya tadi, menawarkan riya. Jadi riya yang ada di dalam hati kita itu bagaimana agar sirna. Adalah dengan sedekah sirri tersebut. Tapi sedekah zahir, sedekah jahri itu juga punya makna. Ada makna tarbiyah, pendidikan buat yang lain. Ada sedekah terang-terangan. Sehingga Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib itu kalau sedekah itu tidak hanya sirri saja. Karena Nabi sendiri tidak. Nabi tidak mengajarkan sedekah hanya sirri saja, enggak. Bahkan berita tentang orang-orang dermawan, lihat diceritakan, itu kan tidak sirri. Sayyidina Abu Bakar mendermakan semua hartanya. Sayyidina Uthman 2/3 hartanya. Si Fulan, ini kan sedekah terang-terangan, bukan sirri. Makanya sudahlah. Jangan pakai sedekah sirri-sirri. Sedekah sirri itu juga hadis sedekah sirri untuk pribadi, bukan untuk disebar-sebar begitu. Nah, ini pernah suatu ketika ada satu diskusi di antara hamba-hamba Allah ini tentang sedekah, Anda bisa memberi apa gini. Tiba-tiba ada orang nyeletuk. Sedekah itu sebaiknya disembunyikan aja ya akhi, nggak usah pakai terang-terangan. Ini kan rusak namanya. Wong dia pelit dia. Sebenarnya dia nggak bisa sedekah dia. Coba saja dia paling pelit dia. Bukan begitu, sedekah sirri itu adalah untuk memerangi riya. Sedekah sirri harus ada sedekah sirri itu. Tapi sedekah terang-terangan bukan terlarang. Bahkan kisah dermawan-dermawan yang nyampe kepada kita ini kan karena sedekahnya diketahui oleh orang. Kalau sirri gak tahu ada beritanya. Nah, sengaja kita tutup tentang hadis sedekah sirri ini agar tidak dipakai oleh orang seenaknya untuk memperkuat kekikirannya, kebakhilannya. Ini. Nah, di antaranya Imam Ghazali mengisyaratkan bahwa sedekah sirri, Imam Ali bin Abi Thalib kalau sedekah dibagi 4.
Kalau punya uang, anggap saja kalau saat ini punya 4 juta, 1 juta disedekahkan di siang hari, 1 juta disedekahkan di malam hari, 1 juta disedekahkan di terang-terangan, 1 juta disedekahkan sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena beliau ingin bahwasanya ada yang diterima. Dan antara sedekah sirri dengan sedekah jahri ternyata saling menolong. Kalau orang sedekah terang-terangan, Anda sedekah 100 juta terang-terangan, agar dicontoh oleh orang lain, pahalanya gede. Ya ikhwan, Masya Allah, yuk kita program pembangunan apa ini? Bismillah, saya mulai 100 juta, Bismillahirrahmanirrahim, 100 juta. Yang lain tergugah, semangat, ikut Anda dapat pahala sama mereka sebanyak orang yang bersedekah, Anda dapat pahala. Cuman kan setan berbisik, hebat kamu, sedekahmu ditiru oleh orang, wah hebat kamu, mulai masuk riak ini. Maka di saat riak mulai tumbuh di hati ingin merusak 100 juta, maka masuklah sedekah sirri. Nah itu untuk merangi sedekah riak itu, maka jahri dengan sirri itu seiring. Kalau sirri saja bohong itu nanti. Jadi sirri baru berlaku benar setelah jahri, setelah sedekah terang-terangan. Maksudnya apa? Aduh 100 jutaku banyak orang dengar, kacau ini, astagfirullah. Yang bisa rusak ini. Kalau begitu, hei hawa nafsu, engkau menikmati ya dengan sedekah 100 juta kemarin, didengar oleh orang, lalu ditiru semuanya sampai bangunan jadi gara-gara kamu. Hebat kamu, kasih contoh yang baik. Dan lagi sumbanganmu paling gede lagi. Hei hawa nafsu, kau menikmati itu? Oke. Sekarang langsung diketik. Transfer juga. Yang sama, 100 juta sembunyi. Katakan bahwa saya hawa nafsu, 100 juta aku kasih lagi ya, nggak ada orang lain tahu. Mau ngomong apa kau? Begitu. Jadi sedekah sirri itu punya makna untuk menyelamatkan sedekah jahri. Jangan orang hanya gembar-gembar sirri saja. Orang pelit itu. Percaya. Orang pelit kalau dikit-dikit pegangannya sedekah sirri, sedekah sirri, sedekah sirri. Sirri itu pun tidak perlu diucapkan oleh dia. Kalau sedekah sirri diam-diam beneran. Sedekah sirri disebut-sebut, enggak sirri lagi. Yang penting kan sedekah sirri, sedekahnya kok ngomong. Dia tuh sudah ngomong kalau dia sudah sedekah. Maka sedekah sirri itu diam betul. Makanya riya itu halus, lebih lembut dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Seperti yang kita sebutkan kemarin di pagi. Nah, seperti itu. Jadi kita tutup bahwasanya jangan sampai ada sebagian orang yang takut berbuat baik, tidak mau berbuat baik karena takut riya. Lah ini masuk wilayah syirik asghar. Dikatakan oleh Qatiyat atau Fudail dikatakan oleh minas solihin, mengatakan bahasanya tarkul amali li ajlin nasi riyaun. Kalau ada orang meninggalkan satu kebaikan karena takut dilihat bilang riya, itu sudah riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun. Kalau berbuat karena manusia syirik, naudzubillah. Baik, intinya jangan sampai di saat kita bicara tentang riya, tak taunya salah faham, malah mematikan semangat berderma. Oh tidak, harus semakin semangat berderma. Dan hati sedekah sirri itu adalah untuk memerangi riya, bukan untuk pamer. Sedekah sirri kok pamer, itu kebohongan. Jadi sedekahlah terang-terangan dilihat oleh orang agar jadi contoh. Kemudian setelah itu perangi dengan sedekah sirri agar hati Anda tetap terjaga. Dan ingat, riya merugikan kita dan nanti orang riya akan dipermalukan oleh Allah. Semoga Allah menjaga hati kita, memberikan kepada kita ketulusan dan beramal baik. Di saat amal kita dilihat oleh seseorang, semoga tidak merusak hati kita. Dan di saat kita bisa beramal baik secara sembunyi, semoga itu benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.